Hai semuanya, gimana kabar kalian semuanya? Semoga bahagia, sehat, amin. Teman-teman, general reading ya, seperti biasanya. Tanpa tema, kita serahkan kepada semesta. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya, akan saya sampaikan kepada kalian apa adanya ya. General reading, bacaan untuk banyak orang rame-rame ya. Jadi, silakan kalian simak dari awal hingga akhir. Jangan di-skip, jangan dilewat-lewatin ya, supaya ngerti, supaya nggak salah paham. Kita mau lihat dulu energi kamu ya. Energi kamu semuanya yang nonton, semoga banyak yang ketarik energinya sehingga kalian nonton ini ada manfaatnya ya. Manfaatnya apa Bunda? Saya lebih banyak apa ya, sharing aja, sharing bagaimana caranya menghadapi situasi kondisi yang sedang kalian hadapi. Itu aja sih ya. Oke, kita mulai untuk melihat energi kamu terlebih dahulu. Energi kamu, energi dia. Bisa terbalik karena ini general, bisa vice versa. Justru kamu yang sini, dia yang sini. Silakan kalian sesuaikan ya. Ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja untukmu, menyenangkan untukmu, berguna untukmu. Ya, kalau tidak, abaikan. Skip. Ambil yang positif, buang yang negatif dari bacaan saya ya. Jangan terlalu sensitif dalam menyikapi ya. Ini kan pembacaan rame-rame, energi banyak orang belum tentu untuk kamu ya. Kalau untuk kamu sendiri personal reading ya. Kalau general seperti ini tidak bisa dijadikan acuan. Energi kamu ya. Oke, sedang berat. Berat, banyak beban ya, banyak beban. Beban ini terkait dengan keadilan ya. Perasa bebanku banyak, kenapa orang lain enggak ya, atau mungkin ini bisa di pekerjaan atau di rumah tangga, di hubungan ya. Berat ini aku jalanin, karena apa? Karena nggak adil, masa bebannya di aku semua ya. Kalian orang yang adil soalnya, kalian orang yang adil, nggak pernah ya, saya lihat ini berusaha, selalu berusaha bersikap adil sama siapapun dalam kondisi apapun ya. Dan kalian itu sebenarnya orang yang kuat ya, kuat kuat menanggung beban itu kuat ya. Tapi ya jangan terusan Bunda, iya dong ya. Kalian itu orang yang kuat, banyak beban yang kamu tanggung. Tapi tetap bisa menyeimbangkan sih sebenarnya. Oke. Kalian penuh kasih ya. Kalau ini Queen of Cups, ini saya lihatnya ada perasaan-perasaan nelangsa sih. Perasaan nelangsa ya. Oalah kok gini ya, beban banyak di aku, kok ini terjadi padaku, kenapa aku diperlakukan tidak adil ya, kenapa kok aku terus yang seperti ini ya. Oke, banyak perenungan, oke. Banyak kenangan yang tidak bisa dihilangkan, yang nelangsanya ngikut terus. Padahal udah doa di sini saya lihat. Kalau ingat bawaannya mau marah, mau gini, mau gitu ya, tapi yang sifatnya negatif ini melekat ya. Ini berarti kalian itu terbawa emosi, terbawa perasaan karena, terkait dengan orang-orang masa lalu saya lihat ya, atau orang-orang yang sudah lama kamu kenal, itu melekat terus, bebannya itu loh sampai sekarang ya. Saya nggak tahu hubungannya masih jalan atau enggak sama seseorang yang membuat beban ini, tapi bebannya terus ya. Ini bisa sih terkait kalau utang ya, utang terus orangnya ngilang, lah kan bebannya terus. Soalnya kan utangnya jalan terus gitu, ya belum kebayar. Jadi itu kamu, energi kamu ya, saya mau simpel aja, terus saya mau baca energi dia, seseorang ini. Seseorang yang kamu pikirkan, seseorang yang sedang kamu pikirkan, yang sedang kamu bayangkan, silahkan ya, kalian fokus ke kartunya, bayangkan seseorang, tapi tetap rileks ya, jangan terlalu tegang. Pastikan kalian sudah berdoa ya, sebelum menonton video ini. Oke.
si dia. Si dia adalah seseorang yang mungkin mengabaikan kamu, seseorang yang sedang cuek sama kamu. Orang ini adalah orang-orang yang eh, apa ya, punya pemikiran sendiri dalam memandang, menilai, termasuk menilai kamu. Dan dari sudut pandang dia, sikap dia saat ini itu sudah benar, ya. Dia cuek ini sudah benar. Kenapa bisa sudah benar, Bunda? Ya nggak tahu dia mikirnya gitu, ya. Dia mikirnya gitu. Udah benar aku. Biarin tak cuekin aja. Jadi orang ini lagi nyuekin kamu mungkin ya. Tapi memang orangnya saat ini ya mungkin sedang cuek, sedang lagi nggak mau mikirin kamu, mungkin mikirin apa. Orangnya lagi cuek, lagi sibuk sama dirinya sendiri. Saya lihat orang ini ilmunya banyak, kadang-kadang orangnya suka belajar banyak hal ya. Dua, saya nggak ambil ya. Kartunya licin. Ayolah, apa sih semesta mau tunjukkan apa ini? Saya juga belum tahu. Bunda request dong. Ya. Emangnya organ tunggal request? Nggak ada request teman-teman ya. Saya serahkan sama semesta. Ini bukan karangan saya biarkan kartu yang lompat. Sebelumnya saya berdoa, mohon petunjuk untuk pembacaan. Ya, itu. Oke, orang ini lagi banyak pikiran. Tapi memang banyak pikirannya dia karena dia pikir-pikir sendiri. Apa? Menganalisa sendiri. Ribet dengan pikirannya sendiri. Ya, orangnya kuat. Beberapa badannya besar. Kemudian orang ini kalau lagi marah atau nggak cocok sama seseorang, nggak kesuwen ya, nggak mau berlama-lama langsung ya, langsung bertindak, nggak mau mendem, bukan tipikal orang yang mendem ya. Orangnya juga ini harga dirinya terlalu tinggi. Jadi dia nggak bisa ada orang seumpamanya ya contoh ngomongin dia, ya. Kalau dia tahu langsung dia parani, dia apa parani? Dia datangin ya, didatangin. Apa maunya, tanya gitu. Orangnya model seperti itu. Oke, apakah ini si dianya kamu? Apakah dia yang membuat kamu itu mengingat terus? Mengingatnya itu bukan mengingat hal yang baik kalau saya lihat di sini ya. Kalau ingat dia terus maunya marah, maunya mangkel, sering seperti itu. Apakah dia? Ya. Kalau bukan Bunda, ya nggak apa-apa. Kamu tonton aja terus. Siapa tahu ada yang cocok. Jadi dari sekian banyak yang saya sampaikan, kalau memang nggak semuanya cocok, mungkin hanya beberapa saja ya nggak apa-apa. Ya. Kalau semuanya nggak cocok, kalian cuma mau nonton pesan semestanya, sharing-sharingnya, it's okay. Oke. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya ya. Di sana mungkin ada yang lebih cocok sama kamu, bukan yang ini. Kita lihat ya, koneksi antara kamu sama dia. Koneksinya ini bisa apapun ya. Saya kalau tarik energi itu nggak menetapkan sesuatu gitu ya. Apapun petunjuknya semesta, aku sampaikan. Koneksinya apa? Koneksinya saling menunggu atau stuck ya. Nggak ada pergerakan. Koneksinya memang entah kamu entah dia sebenarnya menginginkan satu pergerakan. Tapi kalau saling menunggu ini ya, ace two ya. Jadi satu dan dua. Once itu energi pergerakan ya, tindakan. Ace itu satu ya, awalan. Dan dua ini stagnasi ya. Jadi ingin tapi masih stuck atau mungkin sudah baru mulai tapi mau mulai tapi saya nunggu dulu ya. Sebentar nunggu dulu. Jadi koneksinya oke, ada harapan di sini. Berharap sih. Jadi secara koneksi sebenarnya masih ada harapan untuk ingin entah kamu entah dia ya, entah keduanya. Ini ingin sama-sama masih terkoneksi gitu loh. Oke. Di mana di antara kalian yang energinya feminin ya, entah kamu entah dia, bukan soal ini laki-laki perempuan, tapi energinya lebih ke feminin, lebih lembut, lebih perasaannya lebih ke bawah gitu ya, lebih manja mungkin. Ini yang justru ingin memulai, ingin ingin bergerak supaya apa sih? Supaya supaya hubungan ini
enak gitu ya, atau ingin ingin ya supaya hubungannya terkoneksi gitu. Bentar, oke. Karena di sini ada yang hilang, ada yang ngilang, ada yang pergi ya. Oke, ada sakit hati, ada kesepian, ada manipulasi, ya satu ngejar, satu enggak, satu ingin mempertahankan, bukannya satunya enggak, tapi no respon, seperti menggantung. Oke, jadi itu. Jadi ini temanya apa-apa ya. Saya nggak pinter bikin judul, nggak pinter puitis-puitis gitu. Jadi judul saya memang jelek. Biasanya cuman energi dia kepadamu, ya perasaan dia kepadamu, gitu-gitu aja. Yang jelas temanya ini. Berarti apa temanya? Apa ya? Nanti aja ya. Dipikir kari, pikir kari. Coba kita lihat ya. Energi kamu ke dia, bisa energi apapun. Bisa energi keinginan, perasaan, atau apapun, saya nggak menentukan, saya tidak membatasi, terserah semesta menunjukkan apa. Energi kamu ke dia ke kamu, seperti apa. Ya, energi keduanya, salingnya gimana nanti. Di tengah, kita lihat koneksi energinya. Ya, oke kita mulai. Bisa terbalik kalau memang kamu sini, ya, tinggal balikkan saja. So simple. Ini pembacaan rame-rame, masal, bisa campur aduk ceritanya. Kamu yang ambil bagian-bagian yang cocok saja. Oke, lanjut. Energi kamu ke dia. Perlu dicek ya. Ngapain saya dicek Bunda? Ya siapa tahu ini bukan kamu ya. Saya nggak gitu Bunda. Ya berarti energi kamu nggak ketarik ke sini. Energi kamu nggak ketarik ke sini sehingga ya ya mungkin kali ini nggak ketarik ke sini. Mungkin di video saya yang lain ya. Itu aja. Atau personal reading supaya nggak apa ya mengira-ira. Ya, kita lihat energi kamu ke dia. Oke. Kamu merasa dia adalah seseorang yang kalau ada masalah, ada nggak cocoknya, kok pengecut sih, sukanya lari. Jadi ini tentang pendapat, ya, tentang pendapat kamu ke dia. Kemudian energi kamu ke dia. Di sini ada. Kamu kalau ada butuhnya ke aku. Kalau nggak ada butuhnya pergi. Kalau ada nggak cocoknya pergi. Ya, itu. Ini tentang penilaian sih akhirnya. Padahal aku sudah kasih kamu banyak loh. Kenapa kamu seperti itu? Oke. Energi kamu ke dia. Kamu mikirin tentang itu ya. Ini bisa jadi ya, saya merasakan ada hutang piutang ya, ada soal duit juga. Walaupun nggak semuanya yang nonton, ada kencang sekali energi seperti itu. Oke, teman-teman, kamu eh, merasanya ya energi kamu ke dia. Kamu itu dia itu misterius buat kamu, sulit untuk terbaca. Tapi kamu sendiri juga saat ini mungkin males, sedang males untuk mencari tahu banyak tentang dia atau mengejar dia. Kamu sih lagi males ya, lagi males. Karena apa? Kamu untuk dirimu sendiri, kamu sudah pusing ya, mikirin, eh, teringat dan kemudian jadi terpikir tentang dia. Itu sudah cukup beban buat kamu. Oke, apakah kamu seperti itu? Ya, energi kamu ke dia seperti itu enggak sih? Kita lihat. Energi dia ke kamu ya. Kalian suka pembacaan yang singkat-singkat gini? Suka enggak? Apa suka yang berlama-lama kayak biasanya itu? Aku coba ya, secepat apa saya bisa menyelesaikan satu bacaan dengan singkat ya. Seandainya diizinkan oleh semesta. Diapain aja itu Bunda? Tak pukul-pukul ya. Supaya apa? Supaya empuk energi dia ke kamu. Tak pukul-pukul supaya nggak nakal. Oke, oke.
orang ini ya, energinya ke kamu, mmm, kok cueknya banget ya? Nggak terlalu peduli, nggak terlalu peduli ya. Kadang-kadang sih setelah kalau dia pikir-pikirin ya, kalau dia ingat-ingat akhirnya ya mikirin, kalau nggak dia tidak berusaha mengingatnya ya enggak ya. Dia mungkin menjalani hari-harinya, banyak pikirannya, nggak melulu tentang kamu ya. Saya baca apa adanya loh ya, nggak lebay-lebay. Memang gitu energinya. Oke, oke. Dia itu merasa ya, dia banyak tahu tentang kamu ya, banyak tahu tentang kamu dan menurut dia, saat ini memang tidak perlu banyak pergerakan ya. Dia merasa kalau apapun yang saya lakukan itu nggak masalah sih, ya. Oke, sebentar. Di sini ada energi dia, ke kamu itu sebenarnya masih ada perasaan, masih ada perhatian ya, tidak mengabaikan. Tapi saya kira dia cuman gampangin aja, gampangin aja. Kenapa dia gampangin? Karena gini teman-teman, saya lihat ya, situasi kondisi dia itu banyak pikiran, banyak permasalahan ya, banyak yang menyita energi dia, sehingga mungkin tidak selalu melulu ke kamu ya. Kita lihat koneksi energinya ya, masih nyambung nggak? Energi, koneksi energi kamu dan dia. Kita harus cek, harus cek, kita harus cek. Kenapa diputer-puter ya? Kenapa dibalik-balik bunda? Biar nggak gosong. Oke, koneksinya masih nyambung, nyambung banget sebenarnya. Cuman masih fokus pada urusannya sendiri-sendiri. Sebenarnya kalau yang sebelah kiri ini ya, lebih ke sebenarnya masih mau, sama-sama masih mau. Cuman ini kadang-kadang sudah males ya. Pikirannya ya sudah macam-macam tentang ini ya, tapi buruk ya, negatif. Jadi mungkin pikirannya adalah, "Ah, paling begini, begitu," tapi buruk, tapi negatif ya. Kalau ini ya, si dia ini ke kamu masih nyambung, secara energi koneksinya masih bagus ya, tapi dia sibuk ya, nggak ngurusin kamu tok, gitu. Jadi ini hanya masalah overthinking sih, salah paham, ada yang keluar. Oke, ya masih dipertimbangkan, kamu mempertimbangkan untuk tetap menjalin hubungan sama dia, tapi kalau dia ya, sebenarnya dia nggak masalah, dia mikir ya masih terkoneksi saja, nggak ada masalah, cuman dia lagi sibuk sama hal yang lain, ya. Sekali lagi teman-teman, ini belum tentu cocok buat kamu loh ya, jangan terlalu sensitif. Oke, oke di sini banyak kesalahpahaman ya, karena harapan masing-masing itu nggak bisa ya, nggak bisa oke, nggak bisa satu visi misi ya. Teman-teman, di sini koneksinya banyak yang, Hierophant itu, koneksi-koneksi yang sesuai dengan aturan, ada landasan hukumnya, ada juga itu salah satu ya, salah satunya juga ada landasan hukumnya, jadi ada legalitasnya, jadi seperti pernikahan ya, rumah tangga, terus mungkin atasan dan bawahan, secara struktural ada legalitasnya ya, bisnis juga. Jadi ada yang sifatnya itu mengikat, ada aturan-aturan. Jadi bukan hubungan kayak TTM ya, TTM nggak ada di sini. Seperti itu. Koneksinya erat, masih erat sekali. Oke. Saya lihat ya. Loh, ada apa itu jalan? Entar teman-teman, tak ambil aku takut itu. Itu semut entup, sebentar, bentar. Udah beres soal persemutan, semut terbang itu loh. Lagi banyak di rumah saya. Jadi itu ya teman-teman ya. Sebenarnya nyambung aja sih.
Kita lihat yuk perasaan kamu ke dia, perlu dicek ya, kalau kamu memang itu bukan perasaan saya ke dia ya, Bunda ya, gitu ya, berarti ya bukan, gitu aja ya, energi kamu, perasaan kamu nggak ketarik ke sini, gitu. Saya selalu mengingatkan ya, kalian jangan bosen-bosen ya, mohon maaf ya, kalau yang sudah bosen ya, tapi jangan komplain, soalnya apa, mungkin banyak juga yang nonton ini tapi baru 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 gabung gitu loh, ya. Kita lanjut ya, perasaan kamu ke dia, ya. Saya pakai kartu tarot semuanya, nggak pakai oracle. Loh, ini, loh, tak bunuh, maaf ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Bentar, lah kok keluar sih? Perasaan tadi di sana loh, ini saya ambil di lemari loh. Kok bisa masuk sini lagi? Ih, serem. Kita lihat ya, perasaan kamu ke dia. Perasaan kamu ke dia. Untuk ngecek ya, apakah energi kamu ini. Perasaan kamu ke dia. Sorry. Perasaan kamu ke dia itu simpel sebenarnya ya. Aku itu harga ono ya, bukan dihargain berapa rupiah ya. Tapi minimal hargain saya lah. Kalau kamu memang menganggap aku ya tolong hargain aku gitu. Paling tidak anggap aku ini ada ya, jangan dianggap gak ada. Ya, lanjut ya. Perasaan kamu ke dia. Tapi nggak masalah sih. Tanpa kamu pun aku juga bisa bahagia kok sama yang lain. Walaupun ya kadang-kadang kalau kepikiran ya inget mangkel. Tapi aku berusaha untuk nggak mangkel lah. Aku tak cari kebahagiaanku sendiri. Kalau kamu nggak menghargai aku, banyak yang menghargai aku, temanku banyak. Itu perasaan kamu ke dia. Ya. Sebenarnya kuat-kuat aja sih kamu. Perasaan kamu masih kuat sama dia. Cuman mungkin ini karena ikatan ini ya, yang saya sampaikan tadi ya. Paling tidak ya, kamu lo ngerasa kalau kamu masih terkoneksi sama dia. Jadi rasa-rasa itu apa perasaan dia ke kamu itu sebenarnya ya dari intuisi kamu sudah tahu bagaimana perasaan dia. Ya, kita lihat perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu seperti apa? Perasaan dia ke kamu seperti apa? Dia sayang nih sama kamu? Sayang? Tapi sayang kok sikapnya kayak gitu sih Bunda ke aku, kayak nggak menghargai. Loh yang penting sayang ya. Terlepas dia sikapnya itu gimana, ya. Rasa sayang itu ada ya. Sebenarnya Bunda kalau sayang kok seharusnya kan menyayangi, membahagiakan, nggak seenaknya. Belum tentu ya. Sayang, seenaknya kalau dia pengen seenaknya kan bukan berarti nggak cinta kamu, bukan berarti nggak sayang sama kamu ya. Memang idealnya adalah kalau orang sayang membahagiakan, nggak seenaknya sendiri ya, setia, tidak selingkuh ya, memberikan banyak hal, mau effort, mau berjuang, ya idealnya seperti itu ya. Yang ditanyakan adalah perasaannya, ya perasaannya sayang ya, perasaannya sayang, masih sayang sama kamu. Tapi kalau sikapnya seperti itu ya nggak tahu, mungkin faktor yang lain. Kalau perasaannya sih sayang, oke? Kok bisa ya sayang tapi seenaknya? Bisa aja. Sayang tapi dia egonya lebih besar. Lah terus gimana? Ya sayang tapi ego. Bisa gitu ya, bisa banget. Banyak yang gitu. Bukan hal yang aneh karena ini manusia ya, bukan dewa. Oke.
Bagaimana perasaan dia ke kamu? Ya kalau kadang-kadang ingat ya, banyak ya. Jadi dia itu memang orang-orang yang ya nyantai sih dalam mencintai, dalam berhubungan, dalam menyayangi. Kadang-kadang kepikiran, kalau pas kepikiran mikirin kamu, mikirin, apa sih sebenarnya yang dia pikirkan ya saat ingat kamu nanti nanti ya, nanti habis gini habis gini. Oke. Mungkin kamu tahu dia masih sayang sama kamu. Oke, dia nggak mungkin bisa melupakan kamu. Kamu bukan orang lain bagi dia. Dalam artian sudah sangat dekat, seperti keluarga, seperti ya nggak bisa pisah aja, nggak bisa pisah. Lu sudah pisah bunda, pisahkan orangnya, ya. Tapi secara hati itu loh, secara energi perasaannya masih nyatu. Oh dia sudah nggak komunikasi, ya biarin. Oh dia saya, bukan berarti kalau cinta ya itu komunikasi terus, enggak. Ya. Saya diblokir, ya mungkin ada hal lain, dia sayang sama kamu, tapi mungkin ada hal lain yang menyebabkan udah nggak usah berkomunikasi, bisa, ya banyak yang seperti itu. Oke, dia mikirin kamu banget, jangan salah, ya. Dan dia itu sayang kamu, oke? Nggak usah lihat tengahnya, ya. Perlu nggak sih dilihat koneksi perasaannya? Saya lihat kamu tahu sebenarnya dari kenyataan sikap dia ataupun dari intuisi kamu, ya bahwa bagaimana sih perasaan dia kamu sudah tahu. Jadi sebenarnya nggak perlu dilihat di tarot, ya itu. Oke kita lihat kalau dia ingat kamu, katanya dia sangat memikirkan kamu, ya terlepas apapun sikap dia ke kamu atau bagaimanapun sekarang situasi kondisi kamu sama dia, ya tapi kita lihat ya kalau dia mikirin kamu, ya teringat sama kamu terus kan mikirin ya yang dipikirkan apa, ya kita lihat ya kita cek ya. Saat teringat kamu, duh, aduh, apa yang dia pikirkan tentang kamu? Kangen kek, ya bisa macam-macam. Mangkel kek, ya marah atau rindu, rindu sama kangen sama ya. Atau menilai-nilai tentang kamu. Kita lihat. Alhamdulillah. Ya, kalau ingat kamu, ya dia selalu mengkat, 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 apa ya? Memupuskan, memupuskan ingatannya tentang kamu. Ya. Udahlah aku nggak mau ingat kamu gitu. Dia gitu. Kenapa ya? Kenapa? Satu-satu ya keluarnya ya. Ini dulu ya. Ya. Aku nggak mau terus ingat kamu. Loh, lah kenapa? Ya, kalau ingat kamu itu ingat kebaikan kamu. Nanti aku jadi rindu, jadi baper aku. Aku nggak mau baper. Gitu, gitu ya. Ya nggak mungkin lah bunda. Ya wis lah, ya. Ya wis lah. Kalau nggak mungkin berarti bacaan ini bukan bukan untuk kamu, untuk orang lain, ya. Oke. Udah memang dia kalau ingat kamu sering, berarti dia sering ingat kamu. Tapi dia selalu menepisnya. Kenapa dia nggak mau frustasi? Kalau ingat kamu frustasi, kenapa? Ya, karena gini, ini ada ego, King of Wands, ada ego, ada apa ya? Sisi-sisi maskulin gengsi yang model-model gitu, ya. Gengsi terus angkuhnya ada, ya. Nggak mau lemah. Makanya stuck terus ya. Dia nggak mau mikirin kamu, terus mikirin hal yang lain aja. Sebenarnya ketarik loh. Jadi perang batin nanti aku, ya. Berarti benar.
karena dia masih punya rasa sayang, tapi dia menepisnya. Jadinya konflik batin. Maka dari itu kalau ingat kamu, mending ditepis daripada perasaannya terlalu dalam. Ya, karena dia masih cinta. Sebenarnya masih punya keinginan ke kamu, ya. Tapi dia tahan karena gengsinya. Kan? Karena tanpa kamu di sini dia ada karma, ya, ada ingin bangkit. Sebenarnya dia takut ya. Takutnya apa? Takut kalau dia kepikiran kamu, perasaannya besar tapi kamu enggak, gitu loh. Kamu masih mau menerima dia apapun situasi kondisinya, ya. Dia pesimis untuk hubungan kamu sama dia itu bisa baik, harmonis lagi itu udah pesimis. Jadi orang ini daripada mikir-mikirin kamu mending nggak tak pikirin gitu loh. Paham ya? Oke. Sebenarnya dia seperti itu kenapa sih Bunda? Apa sih yang dia inginkan sebenarnya? Ya. Berarti ya, munafik. Kita lihat sih sebenarnya keinginan dia dalam hubungan ini seperti apa. 3 kartu ayo. Keinginan dia ya. Keinginan dia dalam hubungan bersama kamu. Keinginan dia dalam hubungan bersama kamu. Ingin pembaharuan dalam hubungan. Ya. Apa Bunda dia ngilang? Oh ya berarti enggak ya. Berarti ini bukan dianya kamu. Ini pokoknya yang pengen pembaharuan. Belum ada tanda-tanda Bunda ya. Semoga kalau memang kamu ingin pembaharuan hubungan sama dia, semoga terkabul ya. Semoga bacaan ini untuk kamu ya. Ingin tidak memihak, ingin ada keadilan, ingin jujur ya. Kalau memang dia selama ini nggak jujur, dia selama ini nggak adil sama kamu ya, dia ingin pembaruan, ingin mungkin merubah diri ya. Kalau memang belum ada tanda-tandanya dan itu sudah lama ya jangan terlalu berharap ya. Kalian harus tetap pakai logika, pakai nalar, akal sehatnya dipakai. Kalau memang bacaannya itu nggak cocok, bukan energi kamu yang ketarik, bukan energi dia, bukan cerita kamu, jangan dipaksain ya. Mending kalian nonton video saya yang lainnya atau personal reading ya. Karena ini untuk orang banyak. Dia masih mencari cara ya. Bagaimana caranya supaya hubungannya baik lagi sama kamu. Ya, dia menghindari gosip-gosip, nggak ingin ada omongan jelek tentang kalian berdua ya. Kemudian kalau memang selesai, dia mau tegas, intinya seperti itu. Ya mungkin selama ini nggak tegas. Ya. Terus kapan ini dilakukan? Berarti kedepannya dia akan begini dan begitu. Saya nggak lihat kayak yang kedepannya dan akan terjadi apa ya. Itu kuasanya Tuhan. Ya saya kira kalian beriman pastinya. Dan kalian tahu bahwa melihat yang kedepannya itu nggak boleh di semua agama. Dan untuk mencari tahu seperti itu, oke mungkin banyak yang bisa memberitahu. Tapi saya benar-benar nggak mau memberitahu. Karena seperti apa ya? Seperti satu kebohongan rasanya. Itu nggak mau sok pasti aku. Oke, jadi dia pengen seperti itu. Jadi sebaiknya kalau dia datang ya, kalau dia datang diterima nggak ya terima aja lah, ngapain? Kok bingung? Saya takut nanti gini dan gitu. Berarti kan kamu yang takut, ya. Takut itu biasanya takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Jadi jangan berpunya keinginan apa-apa, ya. Apapun yang terjadi siap. Oke, kalau belum siap, ya nggak usah. Dia datang Bunda, dia minta maaf, terima maafnya, ya. Tapi kalau untuk kembali saya nggak mau, ya. Itu pertimbangannya di kamu. Sekali lagi ini juga pertimbangan ya. Bisa jadi kamu harus mempertimbangkan baik-baik dari sudut pandang kamu, nyaman atau enggak, oke atau enggak.
Saya lihat intuisi kamu lumayan ya, yang ketarik ke sini. Jadi seandainya pun kalian bingung, sebenarnya kalian sudah punya satu pandangan bahwa mau mengambil langkah apa gitu ya. Kalau memang orang ini ngilang ya, ngeblokir terus ngilang sudah beberapa lama, nggak kelihatan kabarnya, tanda-tandanya ya, sebaiknya kamu lupakan aja ya. Ngapain kamu ketarik energinya terus gitu loh. Kamu putuskan, kamu sibuk dengan yang lain, jangan mikirin dia. Sesimpel kan? Ya. Simpel Bunda, kalau yang ngomong iya memang, ya memang. Jadi ini hanya masukan saja. Ambil yang menurut kalian oke, ya, ambil. Kalau yang nggak oke, buang. Ya, karena ini juga pembacaannya rame-rame, bisa cocok, bisa enggak, bisa suka, bisa enggak, ya. Sekali lagi ya, untuk kalian yang belum subscribe, seperti biasanya, jangan lupa di-subscribe. Terus untuk yang subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita lihat inisialnya. Inisial dia, inisial kamu. Ini tambahan aja. Bisa bisa ada, bisa enggak. Kalau memang enggak ada, nggak apa-apa. Yang penting bacaannya cocok. Cocok nggak cocok sebenarnya nggak masalah ya. Asal kalian dari setiap bacaan tarot itu bisa mengambil manfaat positif. Cerita bisa macam-macam. Nggak selalu harus kamu alami. Tapi dari cerita-cerita itu bisa menjadikan apa ya, sebagai masukan, membuka wacana kamu, bagus ya. Ambil positifnya makanya. Zoe. Banyak ini inisialnya. Yes, ini tambahan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau inisial saja jangan. Ya. Zoe. W. Wati. Ada yang ada watinya. C. Sequel. Seks. Lo turunin lagi. Ini juga. Nah. G. F. Y. Banyak sekali. B. B-nya 2 ini. Ini. Ada B lagi. H. C. Julie Hakim. Julia Hakim Tarot JHT. Ya, jahat. O-nya 2, B-nya 2. O-nya 2, B-nya 2. Ini. Ya. Jadi ini inisialnya sebagai tambahan saja supaya memantapkan kalau memang bacanya cocok. Kalau nggak cocok, inisial ini juga nggak ada artinya. Oke. Kemudian sarannya apa Bunda? Sudah saya kasih saran barusan. Semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya saja. Mengambil sisi positifnya saja. Kemudian kita lihat sarannya semesta. Ya, sarannya semesta. Saran semesta apa? Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Jadi gini, nggak usah menilai satu sama lain. Kalau memang dia menilai kamu, biarin. Ya. Tapi kalau kamu nggak usah. Ya, supaya apa? Supaya hidupmu tenang. Menilai dia begini dan begitu. Hanya mengisi hati dan pikiran kamu dengan energi yang negatif. Kalau kamu criticizing itu kan mengkritisi ya. Jadi lebih banyak mendebat seperti kayak hal yang nggak cocok sama kamu. Ngapain? Sudah. Nggak usah. Love and accept each other as you are. And your relationship will magically transform. Kamu kalau mau sama dia, ya sudah. Kalau nggak mau, jijik, benci, ya, atau mungkin nggak cocok ya, ya sudah. Kalau memang cinta itu nggak harus selalu bersama. Bersama dalam artian sebagai sebagai apapun, ya. Kalau memang masih sayang sebagai teman, ya sayangi sebagai teman. Kalau memang relationship-nya itu sesuai tadi ya, ada aturannya, mau nggak mau kan gitu. Ya, mau nggak mau nggak bisa lepas gitu ya. Ya sudah, terima aja kalau memang kamu mau dan itu membuat kamu nyaman. Kalau enggak, ya nggak usah ikutin. Lah gimana Bunda kalau memang itu bos ya? Sekarang logika saja, jangan hanya karena tarot. Kemudian kamu keluar dari kerjaan, kan nggak make sense, ya. Jadi sesuaikan saja. Yang jelas nggak perlu mengkritisi, ya, menilai-nilai, mendebat-debat, membuat satu pertentangan-pertentangan sama dia nggak penting, ya. Ngapain? Saya mau klarifikasi biar dia tahu, biar dia gimana pun sebenarnya kamu cuek aja, ya. Yang penting kamu. Itu. Itu saran semestanya bisa diambil, bisa diabaikan.
Ini general, sekali lagi saya ingatkan, belum tentu cocok buat kamu. Ambil bagian-bagian yang menurut kamu cocok, positif, ya, manfaat, berguna. Selebihnya kalau enggak, buang, ya. Kalau ingin personal reading hanya fokus ke kamu, nggak rame-rame seperti ini, silakan cek deskripsi video YouTube saya, ya. Dan untuk sementara sebenarnya saya lagi nggak pingin banyak personal reading, ya, nggak pingin banyak yang konsul ke saya, karena saya pingin me time. Terlalu terlalu banyak personal reading, pusing aku, nggak punya waktu untuk diri saya sendiri, ya. Jadi kalau memang urgent, memang bukan iseng, ya, atau sekedar saking punya banyak uang, ya, udah personal reading aja deh, gitu ya. Penasaran atau apa, tahan dulu, ya, tahan dulu. Atau bisa ke tarot reader lain dulu. Saya pengen me time, ya, pengen renang sama nge-gym. Kalau yang urgent nggak apa-apa, kalian hubungi admin saya, Kak Flori. Kalian cek deskripsi video YouTube saya, di sana ada caranya gimana bisa personal reading sama saya. Jangan ketik selain daftar tarot, tidak akan dibales, ya. Jadi daftar tarot. Jangan, "Hai Bunda," katanya Kak Flori. Banyak yang mengira itu WA-nya Bunda loh. Mosok sih aku gitu. Mosok gak jelas tulisannya HP-nya Kak Flori gitu loh. Ya, udahlah. Kalian baca. Ya, kalau mau, monggo. Tapi sehari cuma 3 ya. Sehari cuma 3. Karena saya mau berenang sama mau nge-gym, ya. Saya sudah nggak sehat ini. Tangan kiri saya yang biasanya kuat untuk narik energi, ini mulai kaku-kaku, ya, kaku-kaku. Kuku kakiku kaku-kaku. Saya mau sehat lah, oke. Kadang-kadang pengen me time teman-teman, ya. Kadang-kadang terlalu banyak energi saya keluar untuk membantu orang, ya, walaupun dibayar ya. Tapi tapi kalau saya sih mending ya dibatasin, sekarang mau saya batasin. Jadi untuk yang urgent saja, ya. Bukan saya sombong, saya juga pengen hidup tenang, nggak ngurusin permasalahannya orang, ya, gitu. Jadi yang penting-penting aja. Monggo silakan personal reading, hubungi Kak Flori. Oke, terima kasih banyak. Dan ambil positifnya ya teman-teman, semoga bacaan ini berkah ya, berkah untuk kamu, berkah untuk saya. Oke, terima kasih banyak, sampai ketemu di video saya yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi, bye-bye.